Berikut 10 program terfavorit untuk tayangan hari Kamis 26 Agustus 2021. Dan berita selebritis datang dari Ijong nih yang dilaporkan ke polisi sama istrinya. Wah, ada apa ya? Dan berita selanjutnya ada dari Chris Lauren nih yang diam-diam mulai baper. Penasaran kan? Stay tune terus ya. Di peringkat 10 ada Love Story The Series. Wah, ternyata Ken sama Maudy ketemu di kafe. Gak kebayang deh, Maudy tuh ngeliat Ken sama Bunga gimana ya? Badai pasti berlalu naik ke peringkat 9. Akhirnya Leo bisa nerima kenyataan nih kalau Leora anak kandungnya. Tapi Leora kira-kira bakal nerima Leo gak ya? Leora kan soalnya udah sayang banget nih sama Papa Helmi. Di peringkat 8 ada Upin dan Ipin. Yeay, si botak naik lagi nih. Yang gak mau bikin program anak-anak siapa sih? Coba dong bikin, siapa tahu nih bisa masuk 10 besar ngalahin Upin Ipin. Dunia Terbalik naik ke peringkat ke-7. Wah, aku berhadapan sama anaknya sendiri nih. Masih tentang budaya Ciraos. Makin seru deh ceritanya, apalagi ratingnya makin naik. Anjani turun di peringkat ke-6. Wah, Anjani malah turun nih. Padahal ceritanya tuh lagi seru banget loh guys. Jihan tuh sekarang udah cekcok sama mama mertuanya. Mereka udah saling gontok-gontokan nih buat nyebarin rahasianya. DJS naik ke peringkat ke-5. Joko bucin banget loh ternyata ke Wulan. Tapi kenapa sih mereka tuh masih di sini-sini aja? Ayo dong ceritanya bikin Wulan sama Joko beneran jadian. Sebelum lanjut ke info rating selanjutnya, kabar selebritis datang dari Chris Lauren nih. Yang kini diam-diam jadi bucin. Gimana ceritanya ya? Stay tune terus ya. Terpaksa menikahi tuan muda atau TMTM yang dibintangi Chris Lauren yang beberapa minggu lalu udah tayang di Antv nih. Mungkin belum menduduki posisi rating 10 besar, tapi sudah cukup menyedot penggemarnya tersendiri nih. Berkisah tentang Abimana yang diperankan Chris Lauren, tuan muda yang berhati dingin, arogan, dan jutek. Ia menikah dengan Kinanti yang diperankan Alisha Rininta. Bukan karena cinta, melainkan karena orang tua Kinanti punya hutang bisnis kepadanya. Wah, hutangnya miliaran loh guys. Kinanti adalah penebus hutang baginya. Lebih lagi, Abimana juga punya dendam terselubung dengan ayahnya Kinanti nih. Wah, lengkap banget deh. Dari hari pertama menikah, Kinanti udah disiksa batin nih oleh Abimana. Aduh, kuat banget ya kalau Mimin sudah kabur. Chris Lauren tampak natural di sini sebagai tuan muda yang galak dan berhati dingin. Tapi jauh dari lubuk hatinya, sebenarnya ia membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Memasuki episode 14 dan 15, Abimana diam-diam mulai tersentuh nih dengan kebaikan dan penderitaan Kinanti dan keluarganya. Cuma di depan Kinanti, Abimana masih menunjukkan sikap keras dan menyebalkan. Pada episode 16 dan 17 nanti dapat bocoran nih dari Chris Lauren kalau Abimana mulai gelisah dan diam-diam cemburu karena kehadiran sosok baru. Wah, kira-kira siapa ya? Jadi penasaran nih. Sebelum lanjut ke info rating selanjutnya, kabar selebritis datang dari Jonathan Frizzy nih yang dilaporkan polisi sama istrinya. Waduh, ada apa ya? Ini dia nih, stay tune terus ya. Isu keretakan rumah tangga Dea Devanka beredar usai Jonathan Frizzy dikabarkan terlibat cinta lokasi dengan Ririn Dwi Aryati. Namun hingga saat ini, keduanya sama-sama belum memberikan pernyataan resmi nih untuk menanggapi rumor tersebut. Jonathan Frizzy dan Dea Devanka menikah pada 27 Mei 2012. Wah, udah lumayan lama ya. Dari pernikahannya tersebut, mereka dikaruniai 3 anak nih. Benny Simanjuntak tak tinggal diam nih ketika mengetahui keponakannya Jonathan Frizzy sempat dilaporkan ke polisi oleh istrinya sendiri, Dea Devanka. Dalam keterangannya, Benny menolak tegas tuduhan KDRT atas aktor yang akrab disapa Ijong tersebut. Justru Ijong yang selama ini menjadi korban KDRT dalam rumah tangga mereka. Waduh, mana yang benar nih? Menurut Benny, pihaknya mengantongi bukti kuat nih aksi KDRT yang dilakukan ibu 3 anak tersebut terhadap sang aktor si Jonathan Frizzy. Dea Devanka dikabarkan melaporkan Jonathan Frizzy atas dugaan KDRT pada Mei 2021.
Belum diketahui persis nih apa kekerasan yang dilakukan oleh Jonathan Frizzy. Benny Simanjuntak menilai tudingan Dea Devanka pada sang aktor dirasa sangat tidak masuk akal. Diceritakan pula oleh Benny Simanjuntak bahwa Jonathan Frizzy dan Dea Devanka memang sudah lama nih terlibat cekcok. Waduh, mana yang benar nih? Apa benar ya Jonathan punya hubungan sama Ririn? Kita lihat nanti aja ya. Buku Harian Seorang Istri bertahan di peringkat keempat. Akhirnya Nana sama Mas Fajar selamat juga nih. Mimin tuh udah khawatir aja nih sama Baby Junior. Makin kesini hubungan Nana sama Mas Dewa makin sweet banget deh. Pupa bertahan di peringkat ketiga. Nah kan, bener banget deh. Oma tuh harus mempersatukan nih Putri sama Pangeran. Tapi kan sedalam-dalamnya bangkai dikubur pasti bakal kecium juga deh baunya. Oma sih nyari masalah aja sih. Amanda Wali masih bertahan di peringkat kedua. Cie, Bang Faang salting nih. Pas buku hariannya Bang Faang ketahuan Tommy. Ternyata di dalam buku hariannya itu ada tulisan tentang Fatin nih. Cie, Fatin kan jadi baper. Ikatan Cinta masih di peringkat pertama. Walaupun banyak yang bikin petisi tentang alur cerita Ikatan Cinta yang makin kesini makin gak jelas. Apalagi kemarin tuh baru aja Roy Suryo ngelaporin Ikatan Cinta nih. Kira-kira nanti gimana ya nasib Ikatan Cinta?